Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan kembali podcast jalanan. Kawan-kawan, hari ini saya kembali lagi dengan salah satu narasumber yang jauh dari Kang Ian begitu, tapi perannya terhadap Kang Ian sungguh luar biasa ya. Mungkin kawan-kawan sudah tahu di sini. Jadi saksi sejarah itu ada Mas Anam Topeng. Jadi bisa dikenalkan dulu Pak, biar sebetulnya sudah banyak yang kenal juga ya. Cuman biar mungkin kawan-kawan tidak kenal beliau di luar Kang Ian ini biar lebih kenal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast jalanan. Saya hari ini diundang. Yang belum kenal, nama saya Pak, biasa dipanggil Pak Basuki, tapi sebenarnya nama panjangnya Dwi Basuki Mahmud. Jadi Mahmud di belakang itu artinya terpuji. Ya semoga jadi seperti Amin. apa yang diharapkan dari sebuah nama. Selama ini yang dikenal saya jadi guru di SMP Negeri 3 Arjasa. Saya kira itu aja sekelumit sedikit. Yang lainnya mungkin nanti terbongkar di podcast ini. Iya, jadi Pak Bas ini adalah salah satu guru di SMP Negeri 3 Arjasa, di mana beliau ini asalnya jauh sekali kawan-kawan dari Kota Malang, Pak ya. Ya, Jadi dari Kota Malang sudah jauh-jauh ke sini ke Kang Ian, kemudian mendidik di sini sudah lama sekali. Mungkin dari tahun berapa Pak di sini, Pak? kami itu ber-13 datang dari Jawa tahun 1998. 98 ya. Ya, kira-kira 24-25 tahun yang lalu lah. Lumayan. Saya 93 kelahiran. Berarti 98 itu sekitar ya masih kecil lah ya, belum SD. Belum SD ya, masih Pak. 5 tahunan masih TK. Masih TK ya. Itu awalnya kok sampai ke Kang Ian gimana sih, Pak? Waktu itu kan kita guru-guru itu berawal dari sebuah tes PNS yang pada saat itu ditangani pusat Jakarta, dan pada waktu tes kita diberi surat pernyataan untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi harus siap bener, kalau nggak siap mending nggak usah ikut tes. Ternyata rezeki kita keterima di tes itu, dan ada beberapa teman ke Sumatera, ke Papua. Ya untungnya kita berada masih di wilayah Jawa Timur, dan ini wilayah yang bagi saya asik banget. Iya. Penuh tantangan pokoknya, sesuai dengan hati nurani saya, bahwa saya orang yang suka tantangan sebenarnya. Jadi itu ya, jadi awalnya dari pemerintah memang menunjuk, nggak bisa milih ya. Nah pada waktu itu saya rasa 98 itu belum ada internet ya. Wah, belum ada. Kita pada waktu itu komunikasi lewat telepon ini, kring-kring itu. Iya. Kemudian masih ada wartel. Iya. Dan di sana bayar sudah per berapa itu kita nggak tahu. Tahu-tahu sudah muncul harga sekian. Iya. Itulah kesulitannya waktu itu. Jadi bisa dibayangkan kawan-kawan pada waktu itu 98 yang orang kota ya, katakan orang kota lah, Kota Malang, kemudian tiba-tiba ditaruh di pulau yang entah di mana. Pulau Kang Ian. Itu bingungnya saya rasa kan waktu juga itu masih muda kan Pak ya. Masih muda, masih penuh semangat. Iya. Kemudian ya pokoknya untuk memajukan bangsa ini dimanapun berada. Ya alhamdulillah. Jadi termasuk saya kawan juga alumninya yang sempat diajar oleh Pak Bas ini tahun 2005-an kalau tidak salah. Ya. 2005 2008 lah. Jadi Pak Bas ini salah satu guru memang yang sampai sekarang betah di SMP Negeri 3 Arjasa, yang meskipun banyak hal sudah dilalui dari awal dari Malang, kemudian sebelum ada listrik malah Pak ya. Belum ada listrik, kita awalnya di sini ya masih hutan belantara.
Namun ya itulah tantangan yang bikin kita itu semangat, betah. Intinya ya kalau nggak ada tantangan rasanya kita nggak mungkin maju. Iya. Justru tantangan itu yang bikin kita berpikir maju. Jadi di awal itu memang ya kondisinya Kang Ian di 98 itu tahu sendiri lah ya. Kawan-kawan kalau dari Arjasa ke Kangayan itu Sangat miris. iya. Dan listrik ya baru ada tahun kemarin 2 tahun yang lalu 2020 kemarin Pak. Baru masuk di Kangayan ini yang Itu pun masih tiang-tiang Tiang. saja. iya. Sedangkan listrik realnya kan 2021. 2021 dan kita ini yang SMP ini ada instalasi listrik semua sudah hancur baru listriknya ada. Tapi ya ini sudah dengan kegigihannya Pak Bas ya, alhamdulillah masih bertahan Pak ya Iya. di Kangayan dari dulu sampai sekarang, dan banyak sudah alumni di sini di SMP yang sudah diajar oleh Pak Bas. Kemudian ini Pak, jangan sekarang dulu ya, di waktu pertama kali untuk mengatasi cara hidup lah katakan di sini. Kalau di sini itu kan dulu nggak ada istilahnya warung makan dan yang lain-lain, tapi kan pendatang ini. Iya. Itu gimana ngatasi hidup di sini? Mungkin begini. Saya berawal dari lahir di sebuah kota di Kalimantan. Ya. Jadi di sana itu pada zaman itu juga sama saja sih, maksudnya sebuah kota yang masih banyak belantaranya. Orang tua saya tentara, sehingga ada hati itu yang mungkin darah tentara itu ada. Jadi saya senang berpetualang pada waktu kecil itu, masuk hutan, mancing, kemudian kalau siang begini panas kita kan butuh udara sejuk. Nah, kita sama teman-teman itu berangkat ke hutan, cari buah, karamunting dan lain sebagainya. Itu bikin saya tertempa bahwa saya enggak mudah untuk kalah. Nah, kemudian ketika berada di sini, enggak ada perasaan kaget, takut, kemudian sedih, itu sebenarnya enggak ada. Saya hanya kembali ke masa lalu saya, bahwa saya ada di antara masa lalu saya. Nah, sehingga bertahan di sana. Ibu saya keras pada waktu itu, mengajari semua pekerjaan rumah itu saya yang melakukan, sampai apa ya namanya, mengasuh adik, masak, mencuci, itu saya lakukan. Akhirnya ketika di sini ya tinggal menerapkan aja, masak apa iya sudah. Masalah makan ndak bingung saya, karena apa, saya pemancing, di belakang ada laut. Saya pemancing danau, di sana ada danau. Jadi apa, kemudian ini sayur mayur pun saya makan yang kira-kira saya pernah temui di masa lalu saya, itu masih bisa saya makan. Jadi tidak kaget lah ya, karena memang dari latar belakang di Kalimantan sana. Iya. Ya, jadi ya pantas saja sampai sekarang bertahan. Nggak pindah-pindah nih kan. Ya itu ke sana aja. Iya. Karena ya banyak juga Pak, mungkin di zamannya Pak Bas itu ada beberapa guru juga yang di sini, tidak hanya di SMP negeri, mungkin ada di SMP yang lain yang ya berapa tahun pindah itu. Mungkin begini, karena mereka backgroundnya berbeda dengan saya. Mereka biasa hidup di perkotaan, nyaman dan semua fasilitas ada, sehingga ketika berada di sini mereka tidak bisa move on dengan kondisi. Mereka ada di kondisi masa lalu mereka, di mana kesenangan itu keluarga dan lain sebagainya, sementara niat untuk mengabdi pada negara itu terkalahkan oleh urusan pribadi. Ya itulah, karena kalau berpikir masa depan yang lebih enak, apa sih masa depan yang enak? Iya. Pertanyaan sulit itu. Iya. Jadi dari awal yang seperti itu sehingga mampu ya bertahan di sini, dan ya adalah beberapa guru juga yang masih bertahan di SMP ini. Dan
kita salut memang kawan-kawan untuk guru-guru yang dari Jawa ini benar-benar terasa yang awalnya di Kangayan ini mungkin melek pendidikan itu Pak ya kurang, tapi alhamdulillah dengan ya adanya guru-guru yang dari luar seperti Pak Bas ini kita menjadi termotivasi ya ini. Dan banyak sekarang Pak alumni-alumni yang sudah kuliah, mungkin sudah mencapai karirnya. Ya, alhamdulillah. Tapi yang jelas memang begini, pendidikan itu bukan seperti kita memasak nasi yang 15 menit selesai matang kemudian kita makan. Pendidikan itu butuh proses panjang sehingga mencapai satu generasi yang betul-betul berbeda dengan generasi yang lalu gitu. Ya. Jadi kalau generasi yang masa lalu kita didik kemudian sekarang jadi punya jabatan dan lain sebagainya, itu proses yang sangat panjang. Iya. Jadi Pak Bas kemarin ya, ini bedanya sih Pak, bedanya antara siswa awal-awal ini kan masih muda ya, dengan yang sekarang itu kira-kira untuk mendidik. Kan sekarang kalau melek pendidikan itu sudah mulai banyak ya, sudah mulai lah anak-anak pendidikan. Kalau dulu kan masih susah itu. Nah itu tantangannya untuk membuat ya katakanlah peserta didik ini untuk termotivasi, itu caranya sebetulnya. Sebenarnya ada banyak faktor sih yang menyebabkan mungkin generasi yang sekarang ini adalah generasi tidak paling buruk sih, tapi menurut saya ada generasi gagal di antara generasi yang lalu dengan generasi hari ini. Seperti pada masa COVID pandemi, kita tidak pernah bertatap muka, kita melalui online, itu sangat-sangat jelek banget. Iya. Tidak ada ujian, itu terus hasil kita nilai dari mana, itu pertanyaan. Masalah motivasi anak-anak sekarang itu sebenarnya ibaratnya kalau anak yang dulu harus mencari beras, memasaknya, kemudian makan. Kalau anak sekarang sudah disiapkan makan. Iya. Nah, itu aja. Jadi motivasinya kalau orang sudah berusaha cari beras, memasak, kemudian dia menanak nasi, kemudian makan, rasanya yang dimakan itu begitu nikmat sekali. Tapi kalau sudah disiapkan, ada perasaan bosan, ada perasaan tidak ada tantangan, ini macam-macam seperti itu. Jadi untuk membangkitkan motivasi pada anak-anak sekarang itu agak sulit. Tapi karena ya mungkin budaya ya sudah kebiasaan tradisi untuk sekolah itu tanpa dimotivasi pun, kalau sekolah anak-anak sekarang kan mulai banyak yang sekolah. Kalau dulu beda, nggak ada motivasi benar-benar ya nggak sekolah akhirnya. Terus ini Pak, terkait Pak Bas ini kan sering kalau tinggalnya di sini kan di Wisma ya. Jadi SMP itu kawan-kawan menyediakan untuk guru itu ada tempat tinggal khusus ya, dikasih nama Wisma lah kalau di sini istilahnya, dikasih nama Wisma. Nah, Pak Bas ini meskipun sering sendiri di sini, kita kan sering sendiri, dan siswa itu kadang kalau Pak Bas ini banyak yang nemenin. Dan saya amati gitu, jadi tidak kayak seolah-olah tidak ada apa ya, namanya itu tidak ada rasa canggung lagi terhadap Pak Bas ini. Gap antara ya, saya dengan siswa saya. Nah, itu ndak ada ketakutan kok saya guru ini tapi anak-anak kok kayaknya ngelama dan lain-lain misalnya Pak, itu gimana cara ngatasin itu Pak Bas? Dalam kehidupan ya biasanya kita feodal nih ya, ada gap antara anak dengan orang tua. Anak harus begini pada orang, itu memang harus tetap kita jaga. Tetapi di modernisasi, pelajaran dari barat masuk, itu ada demokratisasi. Jadi anak-anak itu bebas dia mengemukakan pendapat. Kalau zaman dulu kita nggak boleh mengungkapkan pendapat, gini Pak gini, itu nggak boleh. Tapi juga kita harus mengutamakan budaya timur. Jadi harus ada rasa hormat untuk mengungkapkan itu. Nah, ini masih susah karena produk guru-guru kita kan produk lama, yang masih ada feodalisme itu. Ketika mereka dimasuki adat budaya barat,
yang mengajarkan cara mendidik itu seperti ini, kadang-kadang tidak sinkron. Nggak sinkron. Nah, jadi guru kadang masih tetap ada rasa feodal itu. Harus ada jarak antara guru dengan murid. Kalau saya beda dong. Saya kan bimbingan konseling. Bagaimana saya bisa mendekati anak ketika anak masih merasa feodal? Masih merasa ada gap. Dia nggak akan pernah mau cerita. Kalau antara anak dengan orang tua sudah ada batas, maka anak tidak akan mengungkapkan perasaannya pada orang tua. Sulit itu. Maka saya mengambil sikap sebagai sahabat berteman. Harapan saya seperti anak-anak yang suka bermusik, mereka bisa berkembang dengan cara saya memberi masukan, memberi belajar caranya bermusik begini nak, nah gitu. Caranya bermain drama begini, itu melalui pendekatan secara personal. Nah itu bisa dilakukan ketika kita bersama. Kalau hanya di sekolah waktunya pendek, sangat sulit. Makanya saya selalu mengumpulkan mereka di Wisma, ya untuk itulah, mengembangkan bakat minat mereka. Dan mengena memang itu Pak. Jadi, alhamdulillah. Jadi di beberapa teman-teman yang atau alumni atau yang tanyakan lah ya sekarang itu memang ya kenangan-kenangan itu muncul, dan ya kadang memang pelajaran di dalam kelas itu bisa ditangkap juga, tetapi kalau yang keseharian itu malah lebih banyak yang bisa ditangkap. Jadi itu tujuannya ya. Pak Bas ini ya kadang kan saya crash dengan guru lain, makanya saya selalu ingin berangkat sendiri. Saya hanya berusaha untuk menjadi diri saya gitu. Bagaimana kalau saya dengan teman-teman yang lain, guru lain, saya mendekati anak, mereka mulai bermain musik, sementara guru lain tidak mau bising. Nah, ini ruwet ini, karena posisi tempatnya hanya di situ gitu. Iya, nanti mungkin ya kedepannya mungkin fasilitas sekolah ini yang bisa diperbaiki, ada tempat-tempat khusus. Iya, sehingga gitu. Meskipun ya anak-anak Bapak Bas di Wisma ya mainnya itu tidak di Wisma, jadi tempat khusus begitu. Dan mungkin kalau Pak Bas bareng dengan yang lain tidak mengganggu guru-guru yang lain. Gitu mesti. Tapi enggak juga sih, saya terlalu saya terlalu banyak ide berpikir begitu, sehingga yang lain mungkin saja nggak sama dengan ide saya. Nah itu saya nggak cocok kadang. Jadi seperti saya ingin membangun pemuda kangean gitu ya, saya punya ide begitu. Teman-teman yang lain kan apatis. Apa sih kita ini orang pendatang? Tapi tanpa kita berbuat, tanpa kita mengeluarkan ide kita, itu bagi saya itu jadi beban banget itu. Nah, jadi harus saya munculkan. Semua ide saya munculkan. Nah itulah sebabnya ada beberapa pemuda yang mungkin kenal saya karena kita dulu pernah kumpul bareng ya. Ya itulah. Jadi sulit untuk disatukan sebenarnya dalam satu pemikiran. Ya jadi dulu itu memang mungkin yang sekarang belum ngerti ya. Pernah ada itu organisasi kepemudaan yang lain itu dinamakan Garda. Itu yang idenya dari Pak Bas ini, kemudian pembuatan logo organisasi kemarin kita bantuan Pak Bas, sampai terakhir puncaknya itu kita merealisasikan wisata Pak. Sebelum sekarang dikelola Bundesma. Kalau dulu kita kelola kepemudaan mengelola itu, kalau mungkin ada penonton di sini kalau podcast jalanan yang main ke Patapan itu ada di Gapura yang dibuat dari pohon pinang, kemudian ada lukisannya ya Pak Bas ini yang melukis. Jadi karena memang Pak Bas ini adalah salah satu guru yang multi talent begitu ya teman-teman. Musik ya bisa, kemudian justru nggak punya fisik awal ya identitas satu itu nggak punya, semualah udah. Iya. Dan itu memang dibutuhkan dan jarang Pak. Di sini yang jarang. Saya pun nggak mungkin bisa, sudah 6 tahun ngajar, mau seperti katakan hampir satu profesi bagian untuk kreativitas itu sulit sekali.
sulit sekali. Jadi kalau Pak Bas sangat luar biasa menurut saya. Dan di sekolah kalau Pak Bas ini udah PNS yang jelas ya, karena tesan dulu, kemudian golongannya sekarang berapa? Tinggi. Saya golongan 4B. 4B di sekolah pegang jabatan juga ya. Ya, sebagai wakil kepala sekolah. Ya sebenarnya sih bukan kemauan saya, tapi karena kepala sekolah yang meminta ya saya tidak pernah menolak jabatan dan saya tidak pernah meminta jabatan. Ya, ya. Jadi salah satunya jadi wakil kepala sekolah Pak Bas ini juga, karena memang kalau saya survei, nanya-nanya, katakanlah kenangan yang paling banyak ketika kamu SMP atau guru yang paling kamu di SMP, ya sering Pak Bas ini. Jadi sampai ke yang angkatan tua itu sering kangennya ke Pak Bas gitu. Ya meskipun tidak menafikan guru-guru yang lain, kita sama guru yang lain juga banyak ya kenangannya, banyak kenangan. Ya meskipun kenangan itu tidak selalu dengan yang enak-enak. Kadang kenangan pakai lemparan sepatu. itu kenangan dulu ya, kalau sekarang kan sudah tidak boleh ya begitu. Jadi harapannya terakhir Pak, harapan untuk SMP dan Kang Ayan lah, karena kan meskipun Pak Bas ini orang jauh, tapi kita sudah harus akui ya bahwa kontribusi Pak Bas untuk anak-anak Kang Ayan itu sudah luar biasa. Jadi salah satu guru yang benar-benar berkontribusi. Nah harapannya ke depan Pak Bas mungkin. Harapan saya ke depan sebenarnya kita yang dari jauh dengan tujuan membangun Indonesia itu datang ke sini tidak sia-sia, tapi punya kontribusi besar dan bisa dikenang. Itu harapan saya. 25 tahun saya belum bisa menyumbangkan apa-apa. Harusnya saya sudah bisa membuat Kang Ayan minimal satu langkah lebih maju. Tapi sampai hari ini hanya berupa ide yang mungkin nanti suatu saat generasi murid-murid saya ada yang mampu menerjemahkan ide saya dalam bentuk ya realisasi nyata, kemudian Kang Ayan berkembang lebih maju. Itu saja. Di Kang Ayan pada khususnya ya. Ya, pada umumnya. Itu terkait harapannya mungkin ada kawan-kawan saya yang alumni SMP atau mungkin dari adik-adik yang dari atas sini. Ya, kalian kan banyak yang sudah jadi sarjana. Ayolah bangun Kang Ayan ini dengan ide-ide kalian, kemudian saya yakin suatu saat akan muncul satu lagi generasi yang mampu membangkitkan Kang Ayan. Ide sudah banyak didapat dari seperti Yuti, teman-teman lain sebetulnya sudah sama, punya ide yang bagus sekali, brilian, tapi kita memang butuh seorang pemimpin. Nah ini loh, itu yang sulit, karena sejak zaman dulu itu mencari seorang pemimpin itu yang sulit. Iya. Mungkin nanti ya adalah kawan-kawan yang bisa bergerak maju ke sana itu. Semoga saja. Pak Bas ini udah liburan ya? Sudah liburan. Ya, sudah liburan. Nanti 1 bulan ya. Jadi 1 bulan kemarin sempat ya karena pemisahan itu Pak ya. Ya. Pemisahan itu. Jadi, kemudian ini sedang treatment anak-anak karena ada beberapa anak yang setelah perpisahan kan mereka masih trauma dengan perpisahan itu, kenangan manisnya. Saya treatment supaya mereka akhirnya bisa move on dari kesedihan itu. 4 hari ke depan ini mudah-mudahan move on jadi gembira lagi lah. Iya karena memang sempat ada tuh kemarin anak-anak yang lulus tapi ya punya kesan mendalam di SMP, akhirnya nggak mau nangis sampai kemarin. Nangis sedih karena berpisah. Ya mudah-mudahan nanti jadi Pak Bas nanti pulang lagi ke Malang, sama tahun ajaran baru kita ketemu lagi. Nah, ini juga podcast ini saya ngajak Pak Bas untuk mengobati rasa kangen teman-teman ya Pak. Jadi teman-teman alumni mungkin yang
di atas Ya, saya. yang alumni, ayo berkunjung ke Wisma. Ya. Kalau ada Pak Bas, kita diskusi lebih banyak lagi tentang apa yang bisa memajukan ini Kang Ayan. Iya, betul. Jadi tidak usah sungkan-sungkan, Pak ya. Oh, enggak usah seperti dulu lah. Kita berkumpul di Wisma bareng gitu aja. Iya. Karena banyak memang alumni kita sudah yang punya kenangan-kenangan itu dan pengen balik, tapi kadang ada yang malu dan sebagainya. Wow. Ya Mas, itu aja Pak. Terima kasih ya sudah bisa hadir di podcast jalanan. Untuk kawan-kawan nanti jangan lupa share video ini. Mungkin banyak yang kangen Pak Bas, kangen SMP. Silahkan share video ini. Kemudian jangan lupa subscribe, komen ya. Mungkin mau siapa lagi guru-guru kalian yang kalian kangeni bisa. Ya, komentarnya dibutuhkan supaya channel Ya. ini bisa lebih maju. Channel ini bisa lebih maju, bisa lebih jalan. Oke, terima kasih sekali lagi Mas. Untuk kawan-kawan di luar sana, terima kasih sudah menyaksikan podcast jalanan. Selalu setia dan jangan lupa tonton terus acara-acara podcast jalanan. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.